Selamat datang di podcast Yuk. Nah, kembali lagi ke podcast Yuk dengan saya, host kalian, William. Saya sekarang ditemani sama kelompok ABY 002 PGU 2021 seperti kemarin. Tapi di hari ini kita akan membahas tentang mental health. Apa sih itu mental health? Gitu. Kita langsung lanjut ke topik. Kita mulai dari pengertiannya mungkin ya. Mental health itu apa? Coba aku mau nanya Clara. Halo Clara. Halo, Halo. Jadi gimana nih Clara? Mental health ini apaan sih Clara? gangguan kesehatan mental itu sebuah penyakit di mana kondisi seseorang itu eh, kondisinya itu bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku maupun suasana hatinya. Gangguan kesehatan mental itu biasanya disebabkan oleh sebuah peristiwa besar dalam kehidupannya. Jadi itu memberikan dampak yang besar untuk perilaku serta kepribadiannya. Oh gitu. Jadi mental health ini agak berpengaruh ya sama kepribadian seseorang gitu ya? Iya. Oh gitu. Eh, Kalau untuk ciri-cirinya mungkin kita bisa lanjut ke Ben. Oke, ini yang paling penting nih, biar kita tahu uh, ciri-ciri dari gangguan mental itu. Yang pertama itu merasa sedih berkepanjangan, terus tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Udah gitu ada merasa lelah signifikan, atau mungkin mengalami gangguan tidur, lalu kita menjadi sangat sensitif. Selain itu juga ada kita merasa putus asa, atau mungkin mengalami halusinasi. Ada juga yang susah untuk berkonsentrasi. Nah, yang paling terakhir ini tuh yang paling ini ya, ekstrim, yaitu memiliki pemikiran untuk bunuh diri nih. Waduh, parah ya. Jadi kalau udah merasa kayak gini tuh berarti ada kecenderungan untuk memiliki kesalahan di kesehatan mental ya. Iya, betul. Betul, oke. Biar lebih relevan nih, biar teman-teman bisa lebih nyambungin nih. Contoh-contohnya tuh apa sih yang biasanya sering terjadi di kalangan muda? Aku mau coba tanya Chris nih. Halo Chris. Halo Will. Gimana Nah, Chris? Kan contoh-contoh mental illness kan ini harusnya ada banyak banget nih, ya kan? ya ada lebih dari 200 lebih kan. Tapi yang paling sering terjadi itu ada 4. Ada depresi. Nah, depresi itu jenis mental illness yang paling sering terjadi juga. Depresi juga diklasifikasikan sebagai gangguan mood yang dapat menyebabkan gejala seperti perasaan sedih, kehilangan, atau kemarahan yang berlarut-larut. Terus juga ada gangguan makan. Gangguan makan itu jenis mental illness yang berhubungan dengan konsumsi makanan. Penderitanya itu biasa makannya dikit atau bisa lebih banyak juga. Terus ada juga gangguan stres gara-gara trauma. Nah, terus ini yang paling sering terjadi banget nih, gangguan kecemasan atau yang biasa disebut insecure. Nah, ini itu umum terjadi. Gangguan ini bisa membuat penderitanya merasa takut atau terancam saat berhadapan dengan objek atau situasi tertentu. Oh, jadi kayak semisal gue nih ngeliat Instagrammu gitu. Wah gila nih Chris Johannes ini motornya bagus banget sih ini. Gue jadi insecure ya gue naik motor yang kecil kayak gini. Gitu ya? Ya, kurang lebih gitu. Oh gitu. Terus mau tahu dong ini kira-kira tuh dampaknya ke diri kita itu apa sih? Coba aku mau tanya. Jonathan. Halo Jo. eh, dampak tidak percaya diri itu sebenarnya banyak dan mungkin setiap orang tuh bisa mendapatkan yang berbeda-beda gitu. Efeknya beda-beda ke tiap orang. Tapi mungkin yang paling bisa kita lihat ya orang-orang yang nggak percaya diri itu biasanya kurang berani untuk melakukan banyak hal karena mereka itu ada kecenderungan untuk takut gagal mungkin ya. Terus seringkali juga mereka tuh takut mencoba hal-hal yang baru karena alasan yang sama. Ujungnya tuh sebenarnya bisa fatal karena nggak ada motivasi, terus kurang beraktivitas juga,
dan bisa memperparah masalah-masalah yang udah ada gitu, dan menyebabkan mereka bisa benci sama diri mereka sendiri. Oh gitu ya. Iya. Berarti kalau misal aku ada masalah nih, gitu udah takut banget ngambil decision gitu ya, karena takut salah gitu-gitu ya. Betul? Iya. Oh, itu sama overthinking itu sama nggak sih? Kurang yakin deh tapi kalau menurut gue sih mirip-mirip ya. Oh, Jadi karena mirip-mirip. mereka insecure, mereka kurang percaya diri, mereka jadi overthinking gitu, kebanyakan berpikir jadinya. Oh, kebanyakan berpikir tentang resikonya gitu ya. Iya, jadi Hmm. takut gitu sih. Oh gitu. Nah, di sini kita udah kedatangan bersama pembicara kita nih. Ada 2 pembicara kita yang sudah berpengalaman banget nih sama self confidence ini atau insecure ini. Coba kita mulai dari Salsa nih. Ya, Halo. halo, Halo lah. Jadi gimana? Kamu punya pengalaman tersendiri nih sama mental health ini, sama Iya. self confidence? Pernah nih, jadi dulu waktu SMA. Jadi dulu tuh kayak gue mau masuk kayak OSIS gitu kan. Cuman ternyata di tahap terakhir itu kita harus kayak ada public speaking depan semua orang, banyak kan. Terus ditambah lagi public speaking-nya tuh harus 3 bahasa. Kayak itu makin bikin kayak takut, udah nggak pede karena banyak harus ngomong di depan banyak orang, terus ditambah juga harus pakai 3 bahasa. Waduh. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, sama bahasa Inggris kan ya. Makin tuh nggak pede, terus pas nunggu giliran tuh ngelihat orang-orang sebelum gue maju tuh kayak udah insecure karena ngerasa kayak bukan gak pantas, ngerasa kayak kemampuan gue tuh kurang gitu di situ. Tapi ya akhirnya mau gak mau ya harus itu kan public speaking ya, meskipun kurang bagus lah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ada masalah dengan self confidence kita sendiri, itu akan berdampak sama hasilnya juga ya. Iya, betul banget. Jadi hasilnya kurang maksimal gitu ya. Gitu. Terus ada orang kedua nih yang memiliki pengalaman yang kurang lebih sama tentang self confidence nih. Jennifer. Hai Will. Halo, gimana nih Jen? Halo, jadi aku juga ada experience ya waktu itu pas aku SMA, karena stres belajar sih waktu itu, sampai akhirnya bener tuh kayak yang kata Chris tadi bilang, kalau misalnya mental illness tuh bisa pengaruh ke fisik juga. Aku waktu itu sakit, asam lambungnya naik sampai ke tenggorokan, itu namanya GERD. Itu tuh sampai sakit nelan pokoknya. Jadi kalau dari aku solusinya, kalau buat yang kayak gitu, ya udah aja lakuin yang terbaik, do your best, let God do the rest. Sama satu lagi, karena aku lumayan aktif di sosial media, kayak kan tadi juga dibahas nih urusan insecure ya, kayak pasti banyak lah ya, sekarang tuh insecure tuh gampang banget, karena kita tuh ngeliat terus posan orang-orang gitu ya. Kalau dari aku gini sih, semua yang orang post di sosial media itu ya pasti yang pengen dilihat sama orang lain juga gitu, jadi nggak mungkin dia nge-post yang jelek-jelek. Jadi ya udah aja, kayak kita semua diciptain berbeda, kita jangan insecure, kita pasti punya kelebihan dibanding orang lain. Gitu, Jaga citra gitu lah ya. Ya gitulah. Nah, kita ini ada teman kita juga nih udah riset lebih dalam tentang cara ngatasinya tuh gimana sih, biar teman-teman di rumah nih yang nonton bisa ngerti kalau teman-teman di rumah misalnya ngerasain seperti yang Kak Jennifer sama Kak Salsa Bila ini ngerasain. Kita bisa tanya ke Dela coba. Halo Dela. Halo Will. Jadi kayak yang udah Jen sama tadi Will ngomong juga, kalau misalkan cara ngatasin yang menurut kita tuh paling penting itu adalah jangan bandingin diri sendiri dengan orang lain, karena pasti ada kalanya di mana orang tuh mikir, kok gue gak bisa ya jadi kayak dia, terus habis itu kayak
malahan ngadu nasib gitu. Coba aja kalau misalkan gue kayak dia. Nah, ingat kalau misalkan tiap manusia itu punya jalurnya masing-masing, tiap manusia tuh punya timeline-nya masing-masing, dan emang nggak semuanya itu bisa dirasain dalam waktu yang singkat, karena pasti timeline orang tuh beda-beda. Terus kemudian tuh ada juga cara yang kedua itu belajar untuk self-love atau mencintai diri sendiri. Ini tuh mungkin butuh waktu juga ya buat bisa benar-benar menerima diri sendiri. Tapi di sini kalau misalkan kita udah benar-benar bisa menerima diri kita sendiri secara seutuhnya, nah kita tuh jadi tahu dan bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Nah, di sini tuh jadinya bikin kita lebih fokus ke diri sendiri dan kita bisa fokus sama tujuan sama proses kita, bukan ke orang lain gitu. Jadi kalau teman-teman nih di rumah ada yang ngerasa kayak Kak Salsa atau Kak Jenny bisa dicoba nih cara tips-tipsnya nih dari Kak Dela. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, kalau semisal udah terlanjur kena nih mentalnya, terus nggak bisa ngatasin diri sendiri, kira-kira tuh kapan sih kita pergi ke psikolog tuh kapan sih? Coba kita tanya ke Kak Feli nih. Halo Kak Feli. Nah, yang pertama itu kalau kita stres. Sebenarnya stres itu berguna buat kita bisa berkembang, jadi lebih baik, tapi ada juga stres yang bisa ngebikin hidup itu terasa berat banget sampai nggak bisa ngelakuin apa-apa. Terus, nggak jarang juga ada yang menggunakan barang yang berbahaya, misalnya tuh kayak narkoba, alkohol, sehingga bisa tergantung dengan obat. Nah, terus poin yang paling penting itu sebenarnya berpikiran untuk mengakhiri hidup. Gitu. Oh, jadi kalau stres gitu biasanya orang-orang tuh bisa gunain kayak alkohol gitu ya buat nenangin diri ya. Terus malah nanti jadinya kecanduan gitu ya. Itu kan malah berabe ya kan. Iya, tapi sebenarnya siapapun itu boleh pergi ke psikolog untuk bisa sehat mental, karena dengan mencari bantuan profesional itu tandanya kita kuat, karena kita berani untuk mengakui kalau kita itu punya masalah dan berani usaha untuk memperbaikinya. Ada poin penting nih. Berarti sebenarnya kalau kita memiliki kesalahan di kesehatan mental ini sebenarnya nggak jelek-jelek banget ya. Maksudnya orang lain juga bisa dapat ya kan? Makanya kita jangan malu-malu ya pergi ke psikolog untuk meminta bantuan. Oke, makasih Kak Feli. Kita akan nanya ke solusinya nih, biar teman-teman di rumah bisa langsung praktek nih. Kita tanya Kak Fred. Halo. Gimana nih Kak Fred, yang bisa kita teman-teman lakukan di rumah tuh apa sih biar mengatasi masalah ini? Nah, menurut gue sih solusinya itu, yang pertama itu yang paling sering gue lakukan itu melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Nah, kalau gue sih biasanya olahraga ya, banyak kalian boleh olahraga apapun gitu. Nah, yang kedua itu memelihara pikiran yang positif. Jadi ya sekarang kan orang banyak tuh yang overthinking kayak gitu. Nah, orang tuh nggak boleh kayak gitu, Pak, karena itu bisa ngaruh juga ke kesehatan mental. Terus yang ketiga itu memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Tapi kalau misalnya kalian benar nggak bisa, menurut gue sih kalian harus mencari bantuan profesional jika diperlukan. Contohnya itu kayak psikolog yang tadi udah dijelasin. Nah, yang keempat tuh menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kalau misalnya kalian ada masalah sama orang, langsung aja selesain, jangan kayak sampai musuhan, apalagi dendam gitu sama orang itu. Nah, sama yang terakhir nih, dan yang paling penting, kita harus menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Kalau misalnya remaja dari umur 14 sampai 17 tahun tuh biasanya butuh 8 sampai 10 jam per hari. Kalau dewasa kayak kita 7 sampai 9 jam per hari, dan lansia itu 7 sampai 8 jam per hari. Nah, ini penting banget nih, kita nggak boleh begadang gitu. Oke, jadi tadi ada sedikit highlight juga kalau kita harus menyelesaikan masalah dengan orang lain gitu ya. Jadi kalau ada masalah dengan orang lain nggak boleh dibawa gitu ya. Ibaratnya kan kayak bawa batu ya. Iya, karena kita harus tetap positif lah. Oke, jadi gitu teman-teman. Kalau kalian ada yang merasa seperti ini, memiliki masalah ini, mungkin bisa menggunakan kita sebagai referensi. Oke teman-teman, sekian dari kami. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk teman-teman di rumah nih. Kami dari kelompok AB02, signing off.